bocoran tuh sampai berapa itu dana itu yang dikeluarkan dari pemerintah itu sehingga kawan-kawan yang biar tahu ini kan teman-teman ini kan masih membaca-baca aja ini dapat karena iya dana is kita itu kan berada di kisaran 1 triliun. Wow, itu Satu DIY. Orang Bantul tok lho. Bukan Bantul, Mak Rata apa? Itu didistribusi dibagi ke 4 kabupaten satu kota. Yes. Ya mestinya itu nanti potensi kita itu sampai di angka 200 mestinya kalau dibagi 5 itu. Nah, hanya saja ini kan dana itu kan harus dipertanggungjawabkan. Betul. Maka harus disiapkan perangkat pertanggungjawaban yang sehingga semuanya itu bisa selamat dari sisi hukum. Betul. Ya. Ojo nganti jangan sampai disalahgunakan. Jadi potensi kita itu dana es per kabupaten itu bisa 200 miliar. Iya, itu potensi. Dan itu untuk kesenian atau untuk pengembangan budaya. Budaya itu di sini budaya dalam arti luas. Termasuk budaya di sektor pertanian. Maka ada namanya program Wonodeso. Hutan desa. Wono ki itu hutan bisa dibiayai oleh dana es. Jadi jangan dianggap bahwa dana es itu hanya untuk kesenian saja. Tidak. Itu yang kadang salah kaprah. Kawan-kawan kadang ada semacam kecemburuan sosial. Di Panggung Harjo ada namanya Telogo Desa. Itu dibiayai oleh dana es. Jadi dana es itu bisa untuk mengungkit kesejahteraan di sektor-sektor non kesenian. Sektor ekonomi yang lain itu bisa. Itu selain di luar kebudayaan juga bisa. Misalnya saya kan hidup di pinggir Kali Code tuh. Kang Halim bisa itu ya dibikinkan program terkait dengan revitalisasi infrastruktur sungai, bisa tapi masih Bantul kan? Ya, yang penting ada gandeng cenengi sama kebudayaan. Umpama lo karena bersih Kali Code kan masuk dan sebagainya kan masuk merti kali. Kemudian sejarah kampung seperti Kretek tadi kan ada sejarahnya. Itu dimunculkan. Karena dulu kalau Kali Code itu kan terinspirasi dengan kantor pos. Tulis Code Pos. Teman-teman ini sejarah meleto ya, jangan dimasukkan dalam hati. Kok njur tenanan Kretek tenan kok saka rokok tenan. Cacane tadi Mas Ado itu meleset tadi. Bantul ki istimewa. Dulu kan sepak bola kan istimewa Kabupaten Bantul dulu. Iya, Persiba. Sekarang kan ambles. Sekarang. Dulu karena Bantul tuh punya lahirnya pelatih sepak bola legendaris di dunia. Namanya siapa itu? Itu lahirnya di kantor polisi Bantul. Ke selatan dikit ada perempatan. Ya pojokan perempatan itu. Siapa? Namanya Jose Mourinho. Ngangkat. Ben dijak Pak Janis. Masuk ya. Masuk ini. Loh. Nah. Makanya dulu kan sepak bola dulu maju sekarang karena Jose Mourinho pindah ke MU. Manchester United. Jadi seperti itu Mas Aldo. Tadi masalah danais tadi tidak hanya untuk kawan teman di seniman. Bener tuh tadi. Sudah di Jogja mungkin kan untuk benteng itu salah satunya. Dari sektor A, sektor B, sektor C gitu. Jadi udah orang mau kesenian tok. Mungkin orangnya salah kaprah itu justru malah lebih awet loh Aldo. Kalau untuk kesenian kan maaf ya ini sifatnya mungkin hanya sementara karena hanya di panggung selesai pentas ya selesai. Tapi kalau barangkali lari ke sektor-sektor yang sifatnya budaya artinya kan bisa kan ke pola hidup masyarakat. Nguri-nguri kali itu kan juga nguri-nguri budaya itu mungkin lebih panjang usianya. Sekarang kan tadi kalau Bantul sudah punya kayak gedung taman budaya kayak Kulon sebagainya. Mereka setiap minggu diadakan kesenian mungkin kecamatan tampil di situ. Orang berjualan di situ juga akan laku kayak Kulon Progo dodol kacang, dodol ronde. Pertumbuhan ekonomi tumbuh di situ. Pertumbuhan ekonomi kan tumbuh Pak di situ gitu loh. Dan yang paling dahsyat itu kan di Bantul itu sastra maju loh Mas. Nah, itu Tembi itu rutin itu sampai episode berapa itu? Bisa nyaing yang di Jogja kan? Saya kebetulan juga coba kalau ada taman budaya di sana. Nah, akan muncul seniman-seniman yang tadi. Loh, luar biasa punya tempat gitu. Kita punya paguyuban para penyair itu sastrawan itu banyak sekali dan sering menyelenggarakan event-event secara berkala dan mereka sangat produktif membuat geguritan, geguritan membuat puisi, membuat prosa gitu.
Ya. Jadi sebetulnya kita kaya ya di Bener. Bantul itu dari sisi kebudayaan tuh kaya betul. Betul, Pak. Top sana itu. Ya mudah-mudahan nanti terwujud kita sampaikan ke Pak Halim semuanya. Ini saya baru bikin puisi loh Pak Alim. Nah, Iya. Iya, Apa ini. Mas? Dibaca Jadi, Mas. Dibaca Mas. Biar Maksudnya Pak Halim ya. Baru membuat puisi Dinas Kebudayaan ini lagi bikin puisi nih. Lagi mau bikin Tapi antologi kerjasama puisi. dengan Satlantas enggak? Enggak kan? Saya biasanya puisi lalu lintas tuh. Enggak, ini polisi udara ini. Repot saudara-saudara. Gitu ya Kang Lim. Jadi ya harapan kami sih Mas Janis aneh ditonton adik kelas sih. Enggak enak. Iya. iya. Makanya di sini kan ketemu sama beliau, kita unek-unek teman-teman kita yang ada di Ketene udah sampaikan semuanya. Mungkin nanti kan nonton di channel jenengan ini kan. Iki lho, oh iya masih disampaikan Aldo. Channelnya sampaikan Mas, ini gitu Mas loh. Aldo biar apa? Itu channelnya namanya Asmara Laya TV. Om Aldo juga punya channel kan? Punya. Punya ya dia. 2.000. Apa? Aku ndek dua asu. Aldo sama Sugeng. Ya. Asu itu maksudnya bukan miso loh Ndak, teman-teman. Aldo Sugeng gitu loh. Tapi yang Aldo satu dan Sugeng. Jogja ya. Nah, karena kalau kita mengatakan di dunia manapun kalau lebih cepat tingkat diterima itu akan lebih dikenal kan gitu loh Pak. Pengennya seperti itu. Sudah terkenal Mas. Nah, ini Mas Aldo itu ketoprak ya diangkati. Wah, ini gelarnya ini Hang ABI. Hang ABI. Teater ya mangkat. Ngijon. Kadang ya nggak tukang batu. Ya. Makanya itu Dan mudah-mudahan Parangkusumo nggelar karpet. mudah-mudahan juga nanti setelah pandemi ini teman-teman juga bangkit untuk olahraga Bantul kayak sepak bola kembali jaya. Amin. Karena kita kan mantan Persiba juga. Udah ora ngerti tahun piro. Loh, Pak Janet kelingan ya. Jadi selain apa kesenian olahraga juga kan Pak? Iya. Olahraga juga ya. Dan di sana itu ada sepak bola Iya. yang menonjol. Kita punya venue pasuan kuda. Loh, iya sampingnya. Oh iya stadion itu. Itu yang Itu tingkat nasional Nasional sudah sudah. sering ya. Luar biasa. Di itu Iya. loh. Di pacar gitu loh. Betul. Ya. Pedoman saya itu. Piala gubernur dan sebagainya Piala kan. Raja. Piala Piala Raja. Raja. Ya kan. Pacuan kuda itu setiap diselenggarakan, wah luar biasa Om, yaitu ekonomi kreatifnya gerak. Makanya itu tadi yang saya katakan, semuanya akan tumbuh berdampingan gitu loh Pak Alim. Umpama tadi saya katakan, oh iki ono Taman Budaya Bantul, akhirnya mereka kan suatu event dilaksanakan sebulan atau seminggu sekali, mesti do teko do dodolan. Karena anu- Ekonomi naik lagi. Yes. gitu Karena loh. anu Kang Halem kalau pas anak-anak SMA terus grup-grup kesenian itu pentasnya selalu di kota. Nah, Sorry ini selalu di taman budaya. terus. bener gitu loh Pak. Jadi mosok wong Bantul nyewong nggon. Nanti kita geser ke Bantul. Iya, amin. Kita kalahkan kota. Siap. Amin. Ya, KTP Bantul. siap saya sudah. Dulu sudah. memang loh kita kalau dikatakan kita dimanapun orang muni aku muni Bantul mesti isin loh. Aku ning Jakarta takon kamu mana mesti bilang Jogja Pak. Enggak kan dhisik Loh, isin. tapi jangan ngejek loh, Dul. Bisa. Jangan ngejek loh, Dul. Dulu kan Bantul itu Indonesia itu kan enggak ada Bantul, petanya Krowak loh, Dul. lah iya. Halo? Iya enggak? Dulu kan Ah, Krowak. kita ke Jakarta ditanya, "Ra mungkin Mas Dewo dari mana umpama Bantul?" Dulu enggak. Mas Dewo mana? Jogja. Mesti pertama Jogja dulu. Gengsinya naik. Sekarang bilang Bantul enggak akan gengsi. Gitu loh. Sekarang gitu loh. Naik ya prestisnya ya. Gitu loh. Dan Bantul kan dikenal sangat sudah luar biasa sekarang. Wong ora isin. Dulu olahraganya berprestasi, kemudian juga semuanya objek wisatanya luar biasa. Mas Aldo ini kan enggak dipercaya sama orang Jakarta. Oh, bojoku Kalau orang ora Bantul. percaya kok, Enggak sama orang Bantul kepercayaan dia dikiranya orang itu dia lahir di Somalia. Aku Indo, Bro. Bapakku Inggris, ibuku Iblis kok. Mari ngeceng ngono to kowe. Ayo. Waduh cilaka. Teman-teman semua yang ini enggak usah dengerin ya teman-teman semua ya. Ini bercanda ya. Repot memang sama Loh, makanya itu repot. ketemu enggak guyon-guyon ini kan enggak sepaneng gitu. Yang penting semua yang kita sampaikan Kembali udah lagi ke Bantul Pak lagi. Halim, balik ke Halim, Bantul ya. lagi gitu. Karena itu juga anak-anak muda juga perlu direspon. Bener, dari Tidak hanya pariwisata, seniman yang kompleks tua, kesenian, iya. yang muda-muda kaum milenial kan. Terus ini ya. Kang Halim, ini ada titipan dari teman-teman juga. Ini Nah. soal bagaimana dalam frame